Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya libur kerja dan ini mau masak ya. Ini kondisi kan sekarang lagi di Gaisoku alias kerja di restoran itu ya. Nah, kita itu kalau di restoran fasilitasnya untuk kamar itu memang bagus, tapi minusnya itu nggak ada dapur gitu ya. Kalau di pertanian kamarnya jelek, ya nggak jelek sih sebenarnya, tetap bisa ditinggali. Nah, cuman di Gaisoku ini lebih bagus. Cuman kalau di pertanian itu meskipun minimalis kita bisa masak gitu. Nah, kalau di Gaisoku ya, kita itu ya, kalau di Sigakogeng ini ya, kita itu nggak dapat dapur gitu. Jadi kalau mau makan hanya disediakan alat pemanas makanan renji gitu. Nah, kita ngangetin makanan aja. Jadinya aku bawa kompor listrik. Nah, ini kondisinya seperti ini. Jadi kompor listrik yang biasanya buat yakiniku atau buat manggang-manggang daging gitu ya, ini aku bawa, aku taruh di kamar. Cuman waktu itu kita itu aku pernah masak satu kali ya. Cuman kan baunya itu kan jadinya semerbak banget di kamar ya. Takutnya nanti kamarnya jadi bau gitu. Jadinya aku jarang masak. Sesekali aja masak. Kalau kepepet, sisanya makan di kantin gitu. Nah, untuk kondisinya untuk hari ini ya, yang waktu awal-awal itu kan bisa lihat pemandangan luar bagus, saljunya tipis. Sekarang ini kalau dilihat saljunya, waduh, memang sih cerah. Tapi ini salju ini udah mau nutupin jendela, ini udah hampir penuh. Ini jaringnya ya. Ini bisa, wah, kalau ambrol masuk ke kamar lewat jendela bisa nih. Kalau yang ini nggak ada jaringnya nih. Tuh. Jadi ini nggak bisa buka jendela. Parah. Jadi kalau kemarin aku bisa lihat luar dengan jelas gitu ya. Sekarang saljunya ini hampir 1 meter ini, dan yang di atas ini cair nih, netes-netes ya. Jadi begitu ya kondisinya. Jadi teman-teman yang mau ke Gaisoku yang di Sigakogeng, seandainya nanti masuk ke sini ya, kalau makan di Sokudo aja atau di kantin ya, atau teman-teman makan makanan yang tinggal ngangetin gitu. Nah, untuk fasilitasnya sih sebenarnya bagus ya. Ini air purifier gitu ya. Jadi ini pembersih udara dan bikin udara lembab. Jadi kita ngasih air di sini, ini diisi ya. Ini airnya kan tinggal dikit. Nanti kalau habis kita isi, dapat ada TV, ada kulkas, dan ini untuk kamarnya, tempat tidur tuh 1, dan sini itu ada penutupnya, aman lah itu untuk pintu masuk. Nah, sebenarnya sudah bagus. Nah, ini sudah exhaustnya juga di atas. Nah, sebenarnya sih bagus, cuman untuk kita mau makan itu memang harus di kantin lah gitu, atau makanan yang tinggal ngangetin gitu. Ini TV aku matiin dulu ya. Jadi gini ya, nanti kalau mau goreng telur, jendela aku buka, terus tirai aku tutup gitu. Nah, ini kan ada double. Jadi udara atau bau-baunya itu, tapi cuma telur aja sih, nggak begitu bau ya. Nanti akan keluar lewat jendela, plus nanti exhaustnya dinyalakan. Ya gitulah repotnya menggoreng telur aja harus. Oke, jadi nanti kita mau goreng telur, terus bumbunya pakai ini aja, ini, bawang putih bubuk, garam sama micin. Nah, kalau
hasil ada dikit juga nggak apa-apa. Itu pakai ini, sama dimakan pakai ini bumbu rendang instan, ini tinggal tuang ini, atau bumbu bebek instan mananya ini juga bisa ini. Udah gitu aja. Nah kalau mau ngerebus sayur nanti juga bisa pakai sayur ini ya, udah dipotong-potong ini tinggal direbus untuk sayurnya seperti itu. Tapi karena itu sayurnya udah kurang bagus, sudah lama, harus milihin gitu, kayaknya nggak pakai sayur ini untuk makan sarapan aja. Kalau enggak nanti sama bikin indomie. Tuang telurnya. Berhasil guys. Matang nih. Matang berarti ini. Pokoknya di kotak ini nanti. Ini dibanyakin minyaknya biar telurnya crispy, keriting-keriting gitulah. Maksudnya. Tentunya acak-acakan nggak apa-apa lah. Nah ini asapnya kan agak-agak ada wangi-wanginya gitu, makanya ini dibuka nih jendelanya nih. Salju nih kalau meleleh masuk ke kamar. Aduh, piye gelar malah. Kontrolnya 3 ya ini. Penghabisan stok. Karena saya beli 4 pack dan nggak habis-habis, takutnya nanti malah keluarga. Matang sebenarnya ini, tinggal nunggu ini aja, nunggu gosong, maksudnya biar kering tuh. Nah coklat gitu. Nah jadi kalau masak kayak gini tuh hati-hati, jangan sampai ada air yang masuk, dia nggak meledak-ledak, karena kalau meledak-ledak mana-mana repot nih, kotor tempatnya, bau nanti masak di kamar. Dan juga ini ada sensor kebakaran juga di kamar itu, sampai ada asap bisa bunyi alarm seperti itu. Gitu guys ya teman-teman, jadi inilah kondisi kalau masak di di penginapan Rio kali ya, Rio yang di Shikagoken ini, di Gaisoku. Udah ada yang gosong-gosongnya, enak nih, kriuk-kriuk. Ini alot matang lah.
Oke, matang, kita angkat. Ngaduknya kurang campur tadi. Waduh, ada salju jatuh dari atas. Ketebak-ketebuk. Ya. Oke, matang. Kita angkat. Nah, lumayan. Hari ini kita bisa makan telur. Oke, nggak punya itu yang buat ngangkat gorengan, pakai ini aja dulu Pak. Oke, gitu guys. Saljunya ini masih tebal banget, jatuh-jatuh dari atas airnya. Ini kita tutup separuh. Nah, sekarang kita hidupin egg house-nya nih. Belum, tombolnya belum. Oke, ini selesai. Nanti ini kalau udah dingin kita cuci, kita tutup gitu aja. Nah, akarnya kita ambil. Nah, saatnya kita makan telur goreng. Buset. Untuk nasinya kita pakai nasi yang instan gitu ya. Ini nasi yang di freezer, beli di supermarket karena belum ada beras. Ini beli punya teman kemarin. Teman punya stok, ya beli karena dia udah beli beras. Sementara pakai ini dulu, kita panasin dulu di mesin pemanas. Kalau mau manasin ya harus keluar, dan kita ke lantai 2. Nah, ini ruang makan. Ini ada kopi-kopi, minuman. Beli tapi kita colokin dulu. Nah, kita panaskan dulu nasi instan. Ini nasi biasa sih, cuman di kulkas jadinya kan. Iya. Oke. Kita panaskan dulu. Kita atur 3 menit. Nah, oke. Start. Nah, ini juga kalau bikin Indomie juga di sini ya. Dipencet gambar cup ini, nanti kalau air bisa mendidih. Telur juga matang. Gitu. Ini kalau buang sampahnya, ini botol harus di sini, kaleng harus di sini, pink itu botol kaca harus di sini, mueru gom itu sampah yang bisa dibakar harus di sini.
buang sampahnya itu harus pilah-pilah. Nah, ini kondisi ruang untuk kita makan cukup bagus. Kita bisa beli makanan minuman di sini lewat mesinnya, masukin uang. Kalau ini bir, nah kalau ini pop mie. Jadi kalau mau beli pop mie di sini juga bisa langsung jadi nanti. Harganya ya ini 19.000 rupiah lah kira-kira. Mie cup kayak gitu. Tapi kayaknya sih mati ini. Kemungkinan ini udah gak berfungsi deh. Nggak nyala kok. Kalau ini kan nyala. Nggak tahu ya itu bisa apa enggak itu. Ya, jadi udah berbunyi, udah selesai. Nah, inilah nasinya. Sepertinya masih agak pera-pera gimana, masih kayak ada putih-putihnya ini, nggak kelihatan tapi ya. Bentar lagi kita panasin lagi 1,5 menit. Karena terlalu beku tadi. Oke. Nah, ini udah matang. Udah kayak nasi biasa aja gitu. Kita tutup, kita cabut lagi. Ini masih hidup ya. Masih mengeluarkan udara panasnya, kita tunggu dulu. Oke, kita cabut. Oke lah, udah. Ini hanya kita balik ke kamar lagi makan. Oke, kita bawa ke kamar nasinya untuk makan. Nah, itu ada di lantai 3 ya ini. Lantai 3, sedangkan kamarku ada di lantai 2. Kalau mau mandi di lantai 4 tuh, pokoknya di sini nggak boleh manja. Pokoknya semuanya itu beda-beda, mau nyuci beda, mau makan beda, mandi beda. Kalau toilet, setiap lantai ada toilet. Oke, ini kamar saya. Saatnya kita masuk kamar lagi. Iya. Nah. Ya. Nah, telur aman masih ada. Oke. Mari kita makan. Ini nasi sama telur sama bumbu instan. Oke. Saatnya kita makan nasi telur dengan bumbu ini, bumbu bebek nih. Bumbu sambal bebek kayak gini nih. Enak ini. Sama ada bumbu rendang. Nah, ini saya taruh di sini karena nasinya masih panas ya. Karena bumbunya ini agak kental. Karena kedinginan kan di sini. Suhu untuk di sini itu kalau di luar itu bisa minus ya. Kemarin itu minus 8 derajat. Kalau sekarang agak panas, mungkin minus 2 gitu kayaknya, minus 1. Nah, udah kita campur-campur gini. Ini bumbu rendang. Wah, enak nih. Yang ini bumbu bebek. Wah, sekalian kita review. Oke, saatnya kita makan nasi dengan bumbu bebek dan rendang dengan telur.
Oke teman-teman, tadi kita udah masak goreng telur doang lah. Nah, saatnya kita menikmati makanan. Ini ada yang bumbu bebek, bumbu rendang. Mau kita coba yang enak yang mana. Oke, kita coba bumbu yang bebek dulu nih. Kita ambil telurnya, makan. Enak tapi masih kurang berasa. Oh ya, kayak bebek Madura itu ada ciri khasnya. Kalau ini kurang kuat rasanya, masih kurang kuat. Tapi aku nggak tahu kurang bumbu apa itu nggak tahu. Tapi cukup enak buat ini, buat kalau nggak ada lauk, nggak ada sambal gitu ya, nasi telur. Nah temennya apa, nah ini cocok. Ada yang bumbu rendang sekarang. Sama sih, tetap enakan yang kalau kita makan di nasi padang, meskipun ini rasanya juga enak juga. Oke, bumbunya yang menurut aku sih bumbu instan ini ya nilainya 6 lah dari 10, tapi cukup membantu. Kalau dicampur rendang dengan bumbu bebek cukup asin. Dicampur juga enak, tapi sebenarnya terlalu asin, kebanyakan nggak enak. Ya, bumbu perpaduan bebek dengan rendang. Malah enak kan dicampur. Ya. Jadi bumbu ini enak. Bumbu apa ini? Pokoknya bumbu hitam, bumbu bebek, bumbu rendang. Dicampur enak. Oh, oke. Cukup bisa buat untuk sarapan di waktu yang mendesak. Urgent.
cuman saya kebanyakan bumbu jadi terlalu asin. Ini kurang nasi, padahal nasinya nggak ada stok, nggak bisa nambah nasi. Gimana? Telur dadar dengan bumbu rendang enak. Jadi harusnya tadi bumbunya salah satu aja cocok, kalau dua ini malah kebanyakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.